box yang pertama sudah banyak sekali ya ulasannya. Siap untuk box kedua? Silakan kita pilih yang mana, Pak Syahrul? 6. Apa di balik box 6? Politik paceklik. Selamat ya Pak Syahrul. Di awal-awal sudah dihajar banyak sekali ini pertanyaan-pertanyaan sadis. Langsung saja yang pertama, Mas Arief Suditomo. Bapak merintis karir dari sangat bawah. Lurah, bupati, wakil gubernur, gubernur, sekarang menteri. Naik terus, Pak. Setelah ini masih mau naik lagi atau selesai atau balik lagi sebagai warga negara biasa? Karena setelah menteri kalau naik lagi itu biasanya Presiden. RI 1, Pak. Sebentar lagi 2024. Nah, pas nih. Silakan Pak dijawab. Saya terbiasa nggak pernah merencanakan step berikut. Saya terbiasa memahami diri saya dari pengalaman hidup saya bahwa manajemen ilahi jauh lebih bagus dari apa yang saya manage sendiri. Dan yang penting mengakhiri sesuatu tugas itu saya berharap dengan cum laude. Jadi seperti itu. Kami sesama alumni SD Mangkura, SMP 6 suka menggosipkan Bapak. Sebagai senior. Gosipnya yang paling panas apa? Gosipnya gini, tahun ini Pak Syahrul Yassin Limpo di partai mana ya? Oh, kenapa sampai ada gosip seperti itu Kang Maman? Saya pindah partai cuma 1 kali. Dari Golkar, saya ketua Golkar, ayah saya pendiri Golkar di kawasan timur Indonesia. Bapak saya ketua Sekber Golkar, pendiri Golkar, dan ketua Kosgoro, saya juga seperti itu. Dan kemudian saya pindah ke Nasdem itu karena konstituen saya banyak. Saya mulai dari ketua AMPI, ketua FKPPI, berbagai ketua karate, seluruh kawasan timur gitu. Dan ini semua rasanya saya harus perjuangkan secara politik. Dan kemudian saluran politik itu saya merasa tidak cukup di satu tempat. Jadi idealisme itu membawa saya pindah. Bukan kepentingan saya. Bukan. Siap berhadapan dengan Golkar di 2024? Kalau Nasdem berbeda dengan Golkar? Kan berbeda itu kan bagian dari demokrasi. Yang penting tujuan kita untuk bangsa dan negara kan. Ya. Yang kedua, ya kita nggak boleh salah pilih di 2024. Ya. Kita harus butuhkan orang yang tidak hanya jargon politiknya. Oke, tapi dalam sebuah proses panjang yang ada, ya ada minimal, ya dia bisa menunjukkan sebuah langkah-langkah yang pernah dilakukan yang lebih baik. Ya, artinya ada dalam prestasinya. politik, Kita nggak boleh spekulasi. dalam politik biasa ya, dulu kawan, sekarang lawan. Kalau Prof, silakan. Iya. Setuju nggak? Nah kira-kira menurut Pak Menteri, kemuliaan seorang birokrat dan kemuliaan seorang politisi itu bagaimana Pak? Dilihat dari apanya gitu. Ya. Ya, seorang birokrat harus tahu bahwa dia menjadi seorang abdi bagi kepentingan negara. Oleh karena itu birokrat yang paling penting menemukan harapan dan kebutuhan dari rakyat yang dibawahinya atau menjadi fungsinya. How to find the real needs, the real hope of the people. If you're not find, you losing way. Itu satu. Yang kedua, seorang birokrat harus berpikir memecahkan masalah. Tidak bisa dia sendiri. Pemerintah tidak jago sendiri. Dia harus sama-sama rakyat. How to resolve the problem with the people. Nggak bisa. Kalau dia tidak ketemukan kerjasama dengan rakyat, dia tidak bisa memecahkan. Yang ketiga, how to maintenance and to mobilize support by the people. Kepercayaan publik menjadi bagian dari birokrasi. Sangat berbeda dengan posisi hanya sebagai politician. Oleh karena itu politisi yang baik adalah politisi negarawan. Bukan politisi, just politisi. Yang hanya berpikir untuk suatu ya, posisi dan kekuasaan. Ada Pak yang seperti itu Pak? Ya kita berharap enggak, tapi tentu saja kita harus bisa memikirkan yang lebih ideal. Bahwa politisi kita besok, politisi yang memikirkan kepentingan rakyat dari Papua sampai dengan Aceh. Ya menurut Bapak politisi zaman sekarang seperti apa? Apakah sudah mendekati ideal tadi yang seperti Bapak sampaikan? Tidak dalam kompetensi saya harus menjustifikasi, tentu karena saya kira terlalu sulit. Tapi kita butuhkan memang kematangan-kematangan kita menghadapi 2024 dan ke depan itu. Apakah sistem politik saat ini di Indonesia ini kondusif
bagi munculnya para politisi yang bermartabat. Menurut Pak Menteri gimana? Ini agak berat saya jawabnya karena saya nggak jujur. Saya nggak jujur. Harus jujur, Pak. Ya, artinya sangat debatin. Kadang-kadang kita udah merasa seperti itu. Melihat saja debat terakhir di Komisi 3 yang dengan itu Mahfud membuat MD. kita jadi ketar-ketar ketitir. Sebenarnya posisi kita seperti apa ini? Tepuk tangan untuk Pak Syarul. Setiap saya mencoba mengakhiri pertanyaan dari box, Bapak menghela nafas lega. Oh, berarti tidak ditanya lagi, seperti ya, Pak ya? Oke. Berat pertanyaannya Agak berat. soalnya. Oleh karena itu saya selamatkan Bapak, kita akan masuk ke box selanjutnya. Ke box selanjutnya. Silakan, Pak Syarul. Ya sekarang nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Ya. Ini banyak banget Personal. box. Nah. Oke, kita akan mulai dulu dari Nada. Silakan. Nada pengen tanya apa? Seberapa penting sih bagi seorang Syahrul Yassin Limpo untuk tetap terlihat atau berpenampilan stylish dan berkarisma? Karena yang saya lihat di sini, saya sebagai anak fashion, saya melihat nih penampilan Bapak sangat amat rock and roll. Seberapa penting untuk terlihat berkarisma? Sangat penting. Jadikan salah satu hal bagi seorang pejabat, bukan hanya pejabat lah, adalah performance diri yang nggak boleh tidak siap. Kita berhadapan dengan siapapun, dimulai dengan kita pede atau tidak gitu loh. Kalau kita tidak pede, kita kehilangan semangat, kehilangan kemauan. Oleh karena itu, salah satunya kita oke dengan pakaian kita nggak? Kita siap perang nggak dengan pakaian kita? Itu juga menggambarkan kemampuan frame akademik intelektual yang kita miliki, pergaulan yang kita miliki seperti apa. Tapi Pak, mau nanya sekalian ini Mbak Yohana. Oke, Kalau pakai pakaian seperti ini Bapak dengan ada bintangnya segala macam, bukannya ini membuat Bapak jadi semakin jauh dengan rakyat? Jadi rakyat tuh makin takut duluan. Oh siap Pak Menteri, jadi tidak dekat gitu Pak? Enggak, justru saya terbalik. Saya pakai gini, kalau lihat saya ini pekerja, ayo deket sini, bicara sama saya urus kamu. Dan saya nggak bisa lihat ada orang katakanlah dipukulin di situ dan saya diam. Enggak. Bapak ikut pukulin? Artinya minimal saya nggak telepon ke polisi, ada orang begini nggak boleh. Iya. Oke. Hitungan foto lagi, Pak. Baik. Pada saat Bapak menjadi Sedikit saja. birokrat, role model Bapak siapa? Sekarang ini Bapak menjadi politisi, role model Bapak siapa? Oke, singkat saja Pak Syarul. Aku senang dengan Jenderal Yusuf. Aku senang dengan mantan Jaksa Agung Lopa. Baharudin Lopa. Saya senang, saya kagum. Saya senang juga Yusuf Kalla. Saya senang dengan Syekh Yusuf Al-Wati Al-Makassri, yang Raja Goa yang pindah ke Cape Town menjadi pejuang apartheid. Itu role model saya. Ya. Berarti ada cita-cita kayak Yusuf Kalla jadi wapres ya? Yes or no? Yes or no? Jangan lihat saya, Pak. Yes or no, betul. Ada ingin jadi wapres nggak? Tadi kan katanya role modelnya kan Yusuf Kalla. Yang punya Metro setuju nggak? Oke, baik. Menarik sekali ya. Yang namanya Syahrul Yassin Limpo memang terkenal dengan kepercayaan dirinya. Tapi kita akan lihat sepercaya diri apa Pak Syahrul ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para panelis. Kita jeda dulu karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban di Q&A sesaat lagi.